Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Di sini yang hadir di sini mukanya familiar semua ya, rata-rata memang anggota-anggota IPLBI yang memang fanatik ya mungkin ya, mungkin tiap minggu setia ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berkumpul. Saya izin share materi saya. Kali ini memang ternyata dari permintaan panitia teras, kemarin kami diminta untuk memaparkan kembali atau menambah tentang apa itu cultural landscape atau lanskap budaya ya, mungkin dalam beberapa kasus, sehingga pengetahuan tentang cultural landscape mungkin lebih dipahami, lebih dimengerti, karena memang kita ketahui bahwa istilah cultural landscape itu memang satu istilah yang masih baru di Indonesia, walaupun istilah ini memang sudah ada tuh sejak abad ke-19. Jadi 1820 tuh sudah pernah dicantangkan pertama kali ya di Jerman, kemudian terus berkembang sampai dengan saat ini, tetapi memang masih terbatas pada keilmuan tertentu ya. Jadi seperti saya sampaikan dalam presentasi saya sebelumnya di narasi 5, itu saya pernah sampaikan bahwa cultural landscape itu yang menggali cultural landscape itu tidak hanya orang landscape, tidak hanya orang arsitek ya, yang backgroundnya dari arsitek ataupun landscape, tetapi sebetulnya cultural landscape ini pertama kali disounding istilahnya itu oleh geografer malah gitu. Dan kemudian banyak dari berbagai bidang atau dari berbagai latar belakang keilmuan kemudian menggali tentang cultural landscape ini berdasarkan keilmuannya. Jadi kalau misalnya dari arsitektur biasanya dia menggali fenomena keterkaitan antara ruang di arsitektur dengan hal-hal yang intangible, misalnya filosofinya, kegiatannya, dan segala macam. Nah, kemudian kalau misalnya di landscape berarti bicara tentang bentangan alamnya dan keterkaitannya dengan filosofi-filosofi yang ada di dalamnya, dan bagaimana bentangan alam itu terbentuk gitu ya akibat dari interaksi manusia dengan budayanya. Jadi budaya sebagai agent merubah bentangan alamnya. Nah, hasil bentangan alamnya inilah yang kalau di arsitektur ada bentuknya bangunan, kemudian segala hal yang bersifat fisik. Nah, kalau misalnya dari latar belakang geografi, ya, dia bicara juga tentang bentangnya atau tentang tempatnya, ya, lebih kepada tempatnya dia, dan menggali tentang kenapa budaya tersebut ada di tempat tersebut, ya. Kalau bicara background dari antropologi, dia akan lebih kuat kepada kebudayanya. Jadi lebih budayanya yang digali. Dan lokasi itu menjadi menjadi alasan budaya itu terjadi ya. Kira-kira itu background. Kemudian di sini seperti saya sampaikan bahwa lanskap budaya adalah satu bentuk intervensi antara manusia dengan alam, di mana bentuk intervensi manusia terhadap alamnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hasil kolaborasi antara manusia dengan alam. Jadi sehinggalah terbentuk satu bentangan alam yang unik. Ya kalau misalnya kita lihat, kalau sebelum diintervensi atau belum ada kolaborasi, belum ada pengaruh manusia di situ, maka dia bentuknya gunung, dengan pepohonan yang masih unik, yang kondisinya seperti adanya seperti pada saat Tuhan memberi
menciptakan alam semesta ini. Nah, kemudian manusia itu datang dengan kebutuhannya dia, ya, perilakunya dia, menggunakan budayanya, menggunakan kebiasaannya, kemudian mengintervensi, mengolah lahan tersebut, mengolah alam tersebut menjadi satu bentukan yang sesuai dengan keinginan dari manusia itu sendiri. Ini sebagai contohnya di gambar ini bagaimana satu bentuk danau, ya, kemudian ada pura di dalamnya karena dibuat pura karena ada kebutuhan manusia untuk beribadah, ya, untuk mengabdi kepada Tuhannya, sehingga dia membangun satu pura di satu tempat yang dianggap dia menjadi tempat itu menjadi sakral atau mendapat kalau di sini ya filosofinya dia memilih tempat ini agar kalau saat dia ibadah doanya dia atau ucapan terima kasihnya dia itu bisa langsung sampai ke Yang Maha Pencipta, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tadi seperti saya sampaikan, jadi ini hasil intervensi manusia dengan menggunakan budayanya pada lingkungan alami sehingga menjadi suatu bentukan alam yang unik. Jadi artinya gini, satu bentukan lanskap budaya di satu tempat dengan tempat lain itu pasti unik. Uniknya berbeda-beda. Contoh misalnya kadang kita suka punya sister city ya, ada istilah sister city atau ya seperti semacam itulah. Atau mungkin nanti satu pengembang kawasan di Jakarta dia copy paste bentuk real estate-nya di copy paste di Surabaya atau di mana di Jayapura seperti itu. Tetapi boleh bentuk fisiknya sama, tetapi karakter kehidupan di dalam ruang tersebut itu akan berbeda karena orang yang hidup di dalamnya itu berbeda. Bisa jadi lokasi tersebut yang tadinya ditata oleh si pengembang itu sama plek, sama persis, setelah manusia itu hidup di dalamnya itu akan berubah. Tidak akan sama antara Jakarta, Surabaya maupun Jayapura tadi ya di Papua. Akan mungkin numbuh bangunan-bangunan sesuai kebutuhan dari kebutuhan dari si manusianya itu. Itu yang membuatkan karakter lanskap budaya satu daerah satu dengan daerah lainnya itu menjadi berbeda. Ini karena saya akan pakai kasus Cirebon karena kebetulan saya meneliti di Cirebon ini sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini masih berlangsung ya dengan topik yang hampir berbeda-beda. Di sini saya mau coba menggali tentang tadi fenomena dari kelokalan arsitektur dalam lanskap budaya ya, untuk kasusnya Cirebon. Batasannya kita akan menggali mengenai cultural landscape yang terbentuk dari tradisi, ritual, tradisi budaya keraton. Nah, karena di sini di Cirebon ada 3 keraton, Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Lokasinya cukup berdekatan. Kenapa keraton ini unik? Karena keraton ini berasal dari sebetulnya berasal dari satu kerajaan awalnya itu pada abad ke-15 itu berdiri satu namanya Kerajaan Cirebon ya yang dipimpin yang masa jayanya itu pernah dipimpin oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarif Hidayatullah, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, salah satu wali Songo yang cukup terkenal. Dia walaupun sebagai pemimpin agama, dia juga sebagai pemimpin umat, jadi artinya dia sebagai raja juga sebagai wali agama, agama Muslim ya, Islam yang waktu itu disebarkan. Nah, pada tahun sempat pada tahun abad ke-17 itu sempat pecah jadi keraton Kasepuhan dan keraton Kanoman ya, Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman.
Kemudian selanjutnya pada abad ke-19 karena pengaruh Belanda juga keraton Kesultanan Kanoman itu pecah lagi menjadi Kanoman dan Kacirebonan seperti itu. Jadi perpecahan ini memang ada intervensi juga dari kekuasaan yang ada saat itu. Nah, bagaimana itu lanskap budaya itu terbentuk ya? Menurut saya untuk saat ini saya akan membicarakan bagaimana elemen fisik dan elemen non fisik atau saya sebut di sini tangible dan intangible itu membentuk satu karakter lanskap budaya di Cirebon ya, yang berbasis pada ritual tradisi keratonnya. Di sini saya bagi bahwa ada elemen tangible di sini ya, tempat ritual tradisi itu berlangsung. Kemudian ada elemen intangible ya. Elemen ini saya membagi menjadi hal-hal yang bersifat pertunjukan, kemudian ada ritual tradisi ziarah, kemudian tawasulan itu berdoa, jadi kemudian kirab dan upacara. Jadi upacaranya macam-macam, ada syukuran, ada selamatan. Nah, dan kegiatan ini dilakukan, kegiatan yang bersifat sakral ini yang kita sebut ritual sakral ya. Kemudian itu dilakukan pada tempat-tempat yang sakral. Tempat sakralnya ini itu terbatas memang. Semua di Keraton Cirebon ini di semua tempat-tempat sakral yang terkait Keraton Cirebon itu saya membaginya menjadi 5 lokasi. Itu ada keratonnya itu sendiri, kemudian ada yang bentuknya tipenya sumur yang terkait dengan air ya, pancuran, kemudian ada yang terkait dengan makom. Makom itu tidak hanya yang di dalamnya ada jenazah atau tempat makam yang seperti halnya kuburan gitu ya, tapi juga ada tempat petilasan ya, yang ada penandanya di situ. Kemudian petilasan itu adalah tempat singgah ya, tempat singgah orang-orang keraton singgah di satu desa, kemudian dia menempatkan satu penanda, penanda itulah yang disebut makom. Nah, yang lainnya adalah masjid atau langgar, ya, tempat ibadah, kemudian alun-alun dan rute. Nah, kedua tempat ini, kedua elemen ini kemudian membentuk menjadi satu kesatuan. Kalau dia sendiri-sendiri maknanya mungkin untuk cultural landscape, untuk satu lanskap budaya tidak punya makna sama sekali. Tetapi pada saat dia ditempelkan, yang ini punya makna, yang elemen intangible-nya juga punya makna, keduanya bergabung, maka itu menjadi satu hal yang meningkatkan ke makna kesakralan ya. Jadi kalau misalnya orang itu datang, dia datang aja ke makam tanpa melakukan ritual itu ya tidak jadi tujuannya dia misalnya dia berdoa, tapi dia harusnya kan dia melakukan ritual di sana untuk mendapatkan sesuatu yang sangat filosofis ya, yang sangat bermakna. Tapi kalau dia tidak lakukan itu di situ, maka hal itu tidak menjadi satu hal yang bermakna. Nah, dari hasil kemarin riset saya dapatkan bahwa ruang lanskap budaya yang terkait dengan keraton tadi, yang ada elemen tangible dan intangible-nya, itu kalau di Cirebon tuh tersebar. Nah, ini selama 4 tahun saya mendapat 5 tahun ya, 5 tahun saya telah mengumpulkan sekian, ada lebih dari 50 desa ya, lebih dari 50 desa dan lebih dari ratusan situs gitu ya, tempat ritual tradisi keraton, dan kemudian saya petakan kurang lebih seperti ini ya. Jadi tersebar di lingkungan di wilayah Indramayu, Majalengka, Kuningan. Orang-orang yang ada di sini, jadi ini yang merah-merah adalah lokasi desanya, yang titik-titik ini adalah situs-situsnya, yang tadi saya ceritakan. Kemudian
terkait dengan rute, jadi kalau misalnya orang-orang tersebut, orang-orang dari desa, kalau dia mau ziarah atau mau ke keraton pada saat ada tradisi ritual, dia akan menggunakan rute-rute ini. Nah, dari dia mulai berangkat dari desanya hingga ke tempat dia ziarahnya itu atau ke tempat dia melakukan tradisinya tersebut, entah itu di keraton, entah itu di situs yang di titik-titik ini, itu menjadi satu ruang yang punya filosofi, satu ruang yang bermakna, satu ruang yang sakral, karena niatnya dia dari berangkat hingga sampai ke sana dan kembali lagi, itulah yang membentuk satu ruang yang imajiner, yang punya makna. Jadi ruang-ruang ini sifatnya relatif. Kadang tahun ini dia berkembang lebih luas, kadang tahun berikutnya dia agak menyempit. Kadang sebetulnya yang saya gambarkan di sini juga mungkin bisa lebih luas dari ini, karena saya temukan beberapa lokasi di mana saya temukan ya dari hasil wawancara saya itu bahkan ada sampai ke Brunei. Jadi orang Brunei, orang Cirebon yang tinggal di Brunei, dia sengaja pada saat mulutan datang dari Brunei untuk hadir mulutan di keraton. Itu juga udah menjadi ruang imajiner, ya, ruang yang punya makna. Jadi walaupun itu adanya di awang-awang ya, seperti itu. Nah jadi, ruang ini ternyata dia terus berubah, ya. Tadi saya sampaikan pengaruh dari sangat berpengaruh dari hasil coba saya petakan dari mulai sebelum berdirinya kerajaan Cirebon, dia hanya pada satu lokasi di mana Pangeran Cakrabuana itu pendiri dari kerajaan Cirebon, ya, itu membangun rumah di Lemah Bungkuk, satu lokasi di Cirebon. Kemudian setelah itu berkembang sampai dengan pada masa Kerajaan Gunung Jati, jadi lokasi yang intinya seperti ini, daerah sini. Jadi kemudian tapi pengaruh dari Islamnya, penyebaran, karena ada penyebaran Islam, dan kemudian Sunan Gunung Jati kan memerintahkan top ininya para ajudannya untuk menyebarkan agama Islam kemana-mana, dan kurang lebih sampai dengan wilayah Banten bahkan ya gitu. Nah kemudian menyusut pada zaman Belanda seperti ini, menyusut pada zaman Belanda, dan kemudian masa kemerdekaan ini semakin menyusut lagi. Jadi lokasinya itu cuman hanya untuk saat ini itu berada di sini nih keratonnya, di sini makamnya Sunan Gunung Jati. Nah, ruang intinya tadi adalah dari antara keraton ke arah makam Gunung Jati, tetapi yang tadi saya bilang ruang lanskap budaya yang disebut tadi ritual tradisi keraton berdasarkan ritual tradisi keraton menyebar sampai wilayah Ciayu Majakuning. Ini saya gambarkan bagaimana kegiatan tradisi budaya keraton, ya, itu kalau disebut ruang kan karena dia terus harus continue, ada tiap waktu. Kebetulan saya di sini melihat ada kontinuitas penggunaan ruang itu oleh para warga keraton, ya, jadi pengikut keraton tadi ya. Jadi, nah itu hampir setiap bulan, yang pasti ya Kliwonan itu udah pasti ada. Orang dari berbagai daerah, dari berbagai yang dia sangat percaya dengan Kliwonan, dia akan melakukan ritual Kliwonan itu, entah itu di Gunung Jati, di makamnya Sunan Gunung Jati, atau di keraton, atau di situs-situs yang berada di bawah keraton. Nah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ritual tradisi yang setiap tahun berlangsung di Cirebon. Nah, pada saat ritual tradisi ini berlangsung, maka hampir kota Cirebon tuh penuh dengan orang-orang yang merayakan tradisi tersebut pada
waktu tertentu tersebut. Khususnya mungkin yang paling ramai itu pada saat Muludan. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ikut Muludan di Cirebon ya. Nah, itu satu kota penuh dengan orang-orang yang datang dari luar kota. Ini saya ceritakan, coba saya pindahkan. Ini jadi bisa kelihatan di sini ada kegiatannya apa saja sih, terus kemudian tempatnya di mana saja. Makna dari tradisinya itu otomatis itu akan terkait dengan agama Islam karena kegiatan-kegiatan ritual tradisi ini adalah kegiatan yang memang telah dibangun oleh Kerajaan Cirebon dari masa Sunan Gunung Jati yang kemudian terus berlangsung hingga saat ini. Ada satu fenomena yang mungkin saya sampaikan di sini. Kalau kita mendengar Kliwonan, ada satu istilah yang mungkin Bapak Ibu agak gitu ya, Kliwonan agak gimana gitu. Nah, sebetulnya ternyata Kliwonan itu adalah acara ngumpul-ngumpul atau kita kalau biasa rapat Rabuan atau rapat Kamisan ya di kampus kita ya, rapat kerja tapi kumpul dari semua masyarakat Cirebon datang, mungkin para kalau gini ya rapat kerja dengan Presiden Jokowi di mana di Istana Negara. Nah, semua dari mulai gubernur, bupati sampai dengan lurah datang ke istana untuk rapat. Nah, itu tiap bulan dilakukan. Nah, itulah disebutnya Kliwonan, Kang, kalau zamannya Gunung Jati. Nah, ini saya mau menunjukkan ruang inti. Kalau tadi saya sebutkan ada ruang yang besar, peta yang sangat besar, Ciayu Majakuning ya, ada Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon. Saya akan coba mengerucut kepada lokasi ruang intinya yang tadi saya sebutkan. Di sini ruang di mana ini ada Keraton Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan, dan ini adalah jalan yang sifatnya sakral, karena kalau misalnya masyarakat Cirebon itu atau warga Cirebon itu datang ke keraton, dia biasanya setelah dari keraton dia akan melakukan tradisi kayak macam kirap gitu ya pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada Muludan, Suro gitu. Nah, itu kirap atau jalan kaki ya ke arah Gunung Jati, dia bisa membawa sesaji di sana. Maaf Bu Dini, saya mau ingatkan tinggal 5 menit, tolong. Aduh. Ternyata panjangnya. Oke, baik. Jadi ini saya gambarkan juga tentang bagaimana satu ruang saya ceritakan di Keraton Kanoman. Satu keraton pada saat tradisi Muludan penuh dengan manusia, dengan para wargi keraton, dan bahkan dengan orang-orang yang datang dari luar keraton, dari luar Cirebon, untuk melihat kegiatan ritual tradisi ini. Itu penuh di dalam. Nah, setiap lokasi ini ada kegiatannya, dan setiap lokasi ini dia punya orang yang bertanggung jawab dari desa tertentu. Kalau tadi udah saya gambarkan lokasinya kan ada sampai Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, itu misalnya di masjid yang ini nih orang dari desa A, nah dia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tradisinya di situ. Kemudian di daerah sini orang dari desa B, dia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tradisinya di sini. Seperti itu, dan seterusnya, sampai satu ini, dan ini ada tanggal-tanggalnya tertentu. Ini juga saya gambarkan bagaimana tradisi memayu. Memayu itu bebersih ya, bersih-bersih keraton, itu dari semua desa yang berada di Indramayu, Majalengka, Kuningan, bersama-sama datang ke keraton, membersihkan keraton sebelum upacara Muludan. Jadi upacara di sana disebutnya Kanjeng Nyimat, itu berlangsung. Jadi seminggu sebelum upacara, mereka datang ke Keraton Kanoman,
kemudian dia bersih-bersih semuanya sampai bersih sekali ya. Kemudian sebelum melakukan bersih-bersih dilakukan upacara dulu. Biasanya dia bersih-bersih kayak semacam briefing oleh di sini pangeran komisi ya, atau menterinya, menteri dalam negerinya keraton, kemudian lakukan bersih-bersih semuanya, kemudian ditutup dengan doa. Gitu. Ini juga, nah ini ritual panjang jimatnya yang tadi saya ceritakan, bagaimana situasi, bagaimana mereka terlibat dari semua orang yang ada di tadi di Indramayu Majalengka Kuningan datang, dan kemudian mereka berbagi tugas, siapa yang mencuci beras, siapa yang membawa jimat, siapa yang membawa jimat itu yang di rumah ya, artinya satu yang dijaga, artinya bisa aja ini piringnya atau pusakanya atau kemudian pengetahuannya dia tentang sesuatu yang sangat disakralkan. Itu dilakukan dengan beriringan, melakukan dengan kirap, berjalan dengan rute seperti ini sampai dengan ke masjid. Nah, kita bisa lihat ruang ini sangat sakral karena semua orang yang datang ke acara ini semua dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan keberkahan sebetulnya. Nah, ada fenomena di sini tadi saya bilang bahwa bagaimana yang tadi, kalau itu tadi di dalam keratonnya, kemudian setelah mereka melakukan ritual ini mereka ke sini, ke Gunung Jati. Lakukan kirap juga ya, ini contohnya bisa dilihat seperti ini. Nah, fenomena ruang Karanggetas ini saat ini Bapak Ibu bisa lihat tidak ada suasana kesakralan di sana. Jadi sepanjang jalan ini itu bisa dilihat itu seperti jalan pada umumnya, banyak kawasan perdagangan di situ, itu mungkin prediksi saya atau hasil dari saya telaah, itu salah satu intervensi penguasa untuk meminimalisir atau merubah nilai kesakralan dari jalan tersebut, diminimize ya, didegradasi nilainya gitu, sehingga ini tidak menjadi satu hal yang sakral gitu. Kemudian ini tadi sakret, jadi saya membagi menjadi tadi yang sangat penting, dari di sini sangat penting, kemudian dia ruang yang terjadi di sini merupakan ruang inti, kemudian di sini ada ruang yang ke arah Trusmi dan kemudian ke makam tadi satu lagi makam Talun, itu menjadi ruang pendukung yang nilai kesakralannya lebih rendah daripada jalannya yang Getas, kemudian dan ruang-ruang lainnya itu menjadi ruang sakral yang nilainya lebih rendah lagi. Kemudian selanjutnya, jadi nah tadi ya ada yang saya bilang fenomena degradasi jadi sacredscape, yang tadi ruang itu pada masa Sunan Gunung Jati sangat sakral ya, paling sakral dari sini ke makam Gunung Jati, tetapi kemudian pada masa pemerintahan Belanda diturunkan nilai kesakralannya, walaupun ritual itu masih berlangsung, tetapi mungkin nilai kesakralannya tidak setinggi pada masa Sunan Gunung Jati. Masih ada, dan ada fenomena-fenomena merubah ruang di sini, ini Kanoman, kemudian di sini ada pasar pada masa pemerintahan Belanda itu yang tadinya kecil jadi besar dan menutupi keraton itu sendiri. Nah, seperti saya sampaikan, harusnya dia jalan dari sini ke arah Gunung Jati nih, lewat sini, kemudian ke atas, ke arah utara, itu adalah ruang-ruang sakral. Bagaimana makna ruang sakral kalau melewati pasar ya, yang sifatnya umum dan itu otomatis akan turun. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke Keraton Kanoman,
maka Bapak Ibu tidak akan merasakan kesakralan ini karena bisa lihat kondisi Keraton Kanomannya ditutupi oleh pasar yang sangat kumuh. Nah, signifikansinya adalah ya kita harus mempertahankan nilai kesakralan tersebut ya. Artinya ruang-ruang tersebut adalah gambaran dari sejarah kita, gambaran dari budaya kita, diri kita. Sebetulnya ruang itu menjadi urat nadi dari masyarakat lokal, urat nadi dari kota tersebut yang bisa menghidupkan atau membuat kota itu berbeda dengan lainnya, membuat kota itu unik, ya. Bisa jadi memang kalau Bapak Ibu lihat bentuk kotanya tidak pada saat adat ritual akan sama kesannya. Misalnya Bapak Ibu melihat di kota Cirebon yang area pecinannya itu akan sama dengan di kota Indonesia manapun. Tetapi pada saat Bapak Ibu datang di saat ritual tadi penguntutan, itu suasananya akan berbeda. Kesan yang akan diterima oleh Bapak Ibu akan terasa berbeda. Itulah yang disebut cultural landscape dengan fenomena kelokalan ya, kelokalan dari Cirebon. Itu saja Bu Debbie, mungkin mohon maaf agak molor cerita saya. Terima kasih.